bagaimana kabarnya Bu Ica? Luar biasa. Baik Bu Ica, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Ica. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi Bu. Nah, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya, supaya Ibu bisa lebih siap, lebih percaya diri, jadi bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid ya Bu ya. Nah, di percakapan praobservasi ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, dari persiapan Ibu untuk supervisi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut apa Bu? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran nanti itu yang pertama memahami konsep listrik statis dan gejala dalam kehidupan sehari-hari dengan literasi atau membaca buku dan mendengar video pembelajaran. Yang kedua, itu menjelaskan interaksi antara muatan listrik, terus gaya listrik dan hukum Coulomb dengan Padlet setelah melakukan diskusi. Yang ketiga, itu memahami konsep atom bermuatan, gaya listrik, hukum Coulomb dengan menggunakan eksperimen dengan PET simulasi. Baik, berarti di sini Ibu ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya, yaitu konsep listrik, kemudian interaksi muatan listrik, konsep atom dan hukum Coulomb. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Oke, untuk area pengembangannya sesuai dengan RPP yang saya buat itu yang pertama itu aspek pengetahuan. Yang kedua itu ada aspek keterampilan. Yang pengetahuan itu akan diambil dari pemahaman mereka dengan menggunakan rekam suara pada Padlet. Terus kalau untuk yang keterampilan itu mereka akan menjelaskan hasil diskusi pemecahan masalah dari barcode. Oh gitu ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya, di mana anak-anak nanti akan menjelaskan baik itu dari media maupun secara langsung ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga itu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di pembelajaran kali ini, baik dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya maupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dalam diferensiasi saya juga melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa. Metode yang saya gunakan itu menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan presentasi. Jadi seluruh pembelajaran untuk listrik statis itu akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah project based learning. Oke, berarti kita dapat dari sini bahwa strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Untuk model pembelajarannya adalah PBL dan metode pembelajarannya adalah metode diskusi ya Bu ya, dan presentasi tentunya ya. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu pakai di pembelajaran kali ini? Media pembelajaran yang akan digunakan itu menggunakan barcode yang berisi materi dan permasalahan. Nah, barcode dan isinya itu akan berbeda dalam setiap kelompoknya. Dan dengan barcode itu mereka bisa mengirimkan hasil diskusi, hasil pemecahan masalah ke dalam link Padlet. Oke, cukup menarik ya Bu ya. Saya jadi ingin segera untuk melihat Ibu dalam pembelajaran Ibu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu saya bisa melakukan supervisi, melihat kegiatan pembelajaran Ibu yang sangat menarik ini? Hari, waktu, dan kelas berapa sih Bu? Saya akan ada jadwal itu mengajar kelas 9A di hari Jumat tanggal 13 Oktober itu jam ke-5. Baik, berarti besok saya akan melakukan supervisi ya Bu ya ke kelas 9A bersama dengan Bu Ica di jam
5 dan 6 ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, nanti setelah saya melakukan observasi, kita masih ada percakapan pra-observasi ya Bu ya, yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah sebelum kita mengakhiri percakapan pra-observasi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari keseluruhan percakapan pra-observasi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya siapkan nantinya untuk pembelajaran, baik dalam menyiapkan materi, media, terus metode dalam pembelajaran besok. Oke, baik Ibu. Selamat mengajar untuk besok hari ya Bu ya. Jadi mempersiapkan diri lebih baik, dan terima kasih kita sudah menyelesaikan percakapan pra-observasi hari ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang. Izin. Permisi. Siapa lagi tadi? Jatuh basket, please. Cakal. Sakit. Ya, 3 orang nggak masuk, yang 1 sakit. Sudah nengok belum? Oh my god. Ya udah kesini. HP yang kalian bawa, tuh ya. Nah, pertemuan sebelumnya itu karena kita sudah nonton ya kemarin ya, sama belajar tentang listrik statis dan dinamis. Meskipun hanya menonton, tapi semoga masuk gitu ya, memahami. Nah, biar lebih paham lagi, hari ini itu kalian kan sudah bikin kelompok ya? Kelompok 1 sampai 7, betul? Nah, pastinya sudah ada yang megang si HP-nya. Di hari ini itu akan lebih membahas yang pertama dulu, si listrik statis. Terus yang selanjutnya itu ada hukum Coulomb. Dan di situ itu pastinya akan belajar si muatan-muatan atom di dalamnya, ya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah scan barcode yang sudah misi cat tempel di depan kelas. Ya, di depan kelas sudah misi cat tempel. Tapi nanti itu yang dulu-duluan ya. Kalian hanya akan mengambil 1 soal untuk dijelaskan. Ya, hanya mengambil 1 soal untuk dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Dengan cara yang kedua nih. Yang kedua, kalian akan record penjelasan kalian itu, ya, record penjelasan kalian di Padlet yang ada di Google Classroom, sudah Miss kirim. Nanti tinggal dibuka saja. Miss, cara recordnya gimana? Cara recordnya kalian pencet di paling pojok kanan itu ada tanda plus. Itu kalian pencet. Terus yang subjeknya tulis nama dari anggota kelompoknya. Di bawahnya itu ada notnya. Kalian tulisi soalnya biar teman yang lain juga tahu soal apa yang kalian dapat. Gitu ya. Baru di situ klik yang 3 titik di kanan atas. Kalian pilih yang perekam videonya, voice-nya. Gitu ya. Nah, baru dari situ nanti langsung simpan. Nah, terus yang ketiga nanti kita akan praktek online, tapi pakai laptop kalian masing-masing. Kalian nanti bisa mencoba. Gitu ya, konsep yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Paham? Oke, sekarang HP-nya tolong disiapkan. HP-nya Kan dikumpulin. ya, ini diambil dong. Punya kalian yang mana? Yang ini atau yang ini ya? Yang mana? Di mana, Miss? Mas di mana, Miss? Ini, Miss. Sabar, jangan mulai dulu. Cucuk lihat itu udah mulai. Kata gue buru-buru berdiri. Udah 4 menit. Ya lu. Belum. Belok. Sabar atuh bebas. Cuman nggak samaran ya. Oke. Sampai gampang pecah. Udah.
Apa? Di ruang beda. Aduh, udah. Kalau HP gua udah kamera tinggal peset. Belum mulai, tungguin temannya sebentar ya. Kan udah dari bawah. Buat ambil soalnya. Pas saya pagi itu nanti Iya. paling mantap ini sih. Oke, duduk dulu, belum mulai. HP-nya dihidupkan dulu, aplikasinya. Sabar. Nyala ya. Kita coba scan. Miring dulu. Luwin main HP. Luwin main HP dong. Oke, sambil menunggu kalian bisa siapkan dulu si catatan nanti yang akan kalian record itu seperti apa buat menulis. Ya, penjelasannya nanti ditulis dulu baru di-record biar tidak putus-putus. Iya. Ya siapa ya? Ya tahu dari dia sebelah nih. Salmon main HP, Miss. Apa? Salmon main HP. Main HP. Udah nyala belum? Cobain scan ya. Takutnya nggak kebaca ya. Miss, kata bapakku kalau HP-nya dinyalain main HP. Ayo enggak, kan nyalain HP bukan berarti main. Kata bapakku. Mana ya? Kok lama ya? Kata bapakku, Miss. Dulu. Bisa 1 menit. Ini Ini nggak sih? Ini dulu begini. Oh ya. Gampang tuh. Buat praktis. Oke, sudah siap? Ya, bisa. Belajar. Dia itu. Kejauhan apa? Tiba-tiba kita jatuh. Kok bisa? Wah, berasa ekor siapa? Ayo. Itu ditarik tadi kursinya. Enggak bisa. Dia jalan Sekarang jatuh. Yang Kursinya benar, udah. dulunya yang benar. Hati-hati kena tulang ekor nanti. Udah ada ini, guys. Oke, timer ya. Scan barcode-nya. Kalau memang nanti masih ada temannya yang belum di tag di apa namanya barcode itu, kalian bisa pindah. Tapi kalau sudah di tag sama temannya, berarti kalian tidak bisa scan yang punya temannya. Oh, selama itu belum di tag sama temannya, itu bisa pindah. Ya, aku pengen yang lainnya, gitu ya. Berarti masih bisa pindah. Dimulai dari sekarang, ayo. Cari infonya. Cari font. Cari hukum kolom. Gimana? Cari hukum kolom. Ngapain dicari? Oh iya. Jelaskan bagaimana. Kalau sudah ketemu jawabannya, kalian bisa langsung record Internet voice-nya. Internet nih. Miss, kalau jelasin hukum kolom nggak usah rumusnya. Sampai ke secara sistematisnya dong. Sistematis berarti.
kelompok. Brenda. Apa kamu bilang? Iya, iya. Ya, saya tunjuk. Sibuk. Kamu teh yang apa sih? Kolom ya? Oh, kolom terakhir aja. Yes. Kita mau ke atom dulu dari kelompok. Ya bener, Brenda. Kasihan ya. Bukan suara. Jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Sedangkan benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Proses pembentukan muatan listrik terjadi ketika atom melakukan ionisasi dengan cara melepas atom mengandung elektron. Atom bersifat netral, maka dapat diketahui bahwa muatan listrik positif yang terdapat pada inti atom memiliki jumlah yang sama dengan muatan listrik negatif. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Proton memiliki muatan listrik positif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan listrik. Oke. Tadi kelompok Brenda. Brenda boleh gambarkan si atomnya seperti apa? Ayo. Gambarkan atomnya seperti apa? Tadi kan juga sudah praktek ya? Ya kan? Ada gambar atomnya kan? Ada? Ada. Ayo Brenda maju gambarkan gambar atom. Kita lihat gambar Brenda. Ih, gambar anak Loh, belum apa-apa sudah ketawa. Mulut tuh gimana? Ya mulut aja. Gambar kepala dulu, Bren. Gambar mukanya coba. Dia duga dua Bren. Iya. Tangannya ada apanya, Bren? Proton. Gila. Aku udah berikan lebih dari 3 mas. Ya. Pernah yang dari ini. Buletan. Kayak anggur nih. Gak apa-apa kayak anggur dah. Ya, tulisin muatannya. Muatan apa yang ada di dalam? Itu apa? Tadi kan kamu bilang ada yang positif, ada yang negatif, yang mana? Ada yang netral. Kai. Kenapa begitu sih? Kenapa nggak? Oke. Berarti yang nggak ada positif sama negatifnya itu apa? Neutron. Ya, oke, good. Kasih plus buat Brenda. Ini yang tadi ya. Yang tadi pada saat digesek-gesek, apa yang terjadi? Yes. Bajunya mirip. Oh, salah ya. Ya, ini digosok di kainnya. Jadinya elektronnya pindah ke balon. Apa yang terjadi? Iya. Terus bakal ditahan itu sama baju. Iya. Kalau digesek? Lepasin. Iya, nempel ya. Oh. Nempel ya. Banyak rahasia. Doa aja lu secepatnya gitu ya. Oke, kita doain dulu. Terus gimana cepetan? Saya sudah lapar kakak. Emang istirahat lagi ya? Iya. Kan harus jam 2. Tahu deh. Ya udah dia enggak beristirahat. Lah kan bilangnya gara-gara itu kan jadi buat. Banyak nanya Kak. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan Bapak semua. Marilah kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Kita berdoa doa malaikat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, untuk pertemuan berikutnya di hari Senin kita siapkan ya, karena kita sudah belajar yang listrik statis. Minggu depan kita belajar tar dulu listrik dinamis. Oke, cukup untuk hari ini. Thank you. Say thank you. Thank you all teachers. God bless you. Oke, God bless you too. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya, Angel Kurniawalansari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya, Angel Kurniawalansari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karawang dari SMP Ignatius Ramakriyadi. Hari ini saya ditemani dengan Bu Ica, rekan saya sebagai rekan yang saya observasi, dan Bu Ius sebagai pendamping praktik saya di guru penggerak angkatan 8. Selamat siang Bu Ica. Selamat siang Bu Ius. Selamat siang Bu Ius. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, sehat luar biasa hari ini ya. Baik, Bu Ica, setelah kemarin minggu lalu ya kita melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian kita melaksanakan observasi di mana saya ada di kelas saat Ibu melakukan pembelajaran. Saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang didampingi dengan pengajar praktik saya. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ica terkait dengan jalannya proses observasi kemarin di kelas yang telah Ibu lakukan. Kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi Bu sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, pertanyaan pertama Bu Ica, bagaimana sih perasaan Bu Ica kemarin waktu observasi jalannya kegiatan proses pembelajaran itu di kelas? Awalnya tegang ya, tapi selanjutnya itu biasa aja, jadi udah hilang gitu tegang. Oke, berarti sudah jalan seperti biasa ya Bu ya. Bu, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan, langkah-langkah atau tahapan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran yang saya observasi kemarin? Kalau untuk area perkembangan itu yang pertama itu kan aspek pengetahuan, yang kedua itu ada aspek keterampilan. Nah, kalau yang pengetahuan itu diambil dari mereka menjawab, mereka berdiskusi, kemudian direkam gitu suaranya itu ke Padlet. Terus yang keterampilannya itu mereka memecahkan masalah yang dari barcode yang mereka scan. Oke.
Baik, itu untuk aspek pengembangan ya. Iya. Kalau untuk langkah-langkahnya itu awalnya itu dari pembukaan ya dengan salam, doa, abstraksi gitu. Terus dilanjutkan dengan memberitahukan si tujuan pembelajarannya. Kemudian memberikan arahan untuk kerja dalam kelompok. Nah, yang pertama itu saya minta untuk scan barcode untuk mendapatkan permasalahan apa yang mereka dapatkan karena setiap kelompok itu berbeda-beda gitu. Terus yang kedua itu mereka berdiskusi terus merecord hasil diskusi mereka dikirim ke Padlet. Dan yang ketiga itu mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan. Terus kemudian mereka akan menguji dengan praktek online di PET simulasi gitu. Terus kemudian ditutup dengan kesimpulan doa dan salam. Baik Ibu, itu cukup menarik sekali ya Bu ya, pembelajaran kemarin gitu ya. Terus area pengembangan yang Ibu lakukan juga di bagian pengetahuan dan keterampilan gitu ya, tidak hanya pengetahuan saja. Nah, Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan itu tercapai di proses pembelajaran yang kemarin? Apakah sudah berhasil atau masih belum? Kalau menurut saya berhasil ya Bu, karena mereka sangat antusias gitu ya, sampai balapan gitu untuk mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Ya itu kemarin saya juga lihat ya Bu ya, dimana mereka sangat ingin sekali mendapatkan yang kalau dibilangkan mungkin soal yang mudah gitu ya. Jadi sangat menarik sekali. Nah Ibu, walaupun anak-anak sudah sangat antusias gitu ya, kira-kira Ibu masih ada kendala atau mungkin kekurangan atau mungkin masalah apa yang terjadi dalam pembelajaran? Kalau kemarin itu saat pembagian kelompok mungkin ya, karena di pembelajarannya pun juga ada anggota kelompok yang saat itu tidak hadir, jadinya cukup mengganggu gitu ya. Oh gitu. Nah itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Kalau menurut saya kemarin itu mungkin karena pembagian kelompoknya itu berdasarkan akademis saja gitu ya. Jadi ada anak yang memang kurang maksimal di dalam kerja kelompok. Oke, nah Bu, kan kita Ibu sudah menjabarkan gitu ya, masalahnya dari mana, kemudian penyebabnya apa, kemudian untuk rencana kedepannya bagaimana Bu? Mungkin saya akan membagi kelompok dengan mempertimbangkan beberapa aspek gitu ya. Jadi ada variasi kelompoknya. Contohnya itu dengan minat bakat mereka, terus sama mungkin gaya belajarnya juga gitu. Jadi biar saling nantinya. Jadi kita harus tahu juga profil anak-anak kita yang dia. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat realisasi ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, kapan Ibu akan merealisasikan rencana yang sudah Ibu susun? Mungkin bisa di pembelajaran selanjutnya ya, yang memerlukan kerja kelompok lagi gitu. Jadi bisa membentuk kelompok yang lebih efektif lagi dalam pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih untuk semua jawabannya ya Bu ya. Sungguh sangat baik sekali juga proses observasi kemarin ya kan. Semoga rencana yang sudah Ibu susun dapat terrealisasikan dengan baik dan dapat membuat anak-anak belajar itu lebih antusias lagi, pembelajaran lebih baik lagi, dan pastinya berpihak pada murid ya Bu Ica ya. Oke, terima kasih Bu Ica, terima kasih Bu Ius. Demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih, selamat siang. Ya, Bu Ica, tadi saya sudah mengamati sesi pasca observasinya. Nanti baru lihat sebagian ya video observasinya, nanti saya lihat lagi dan lebih detail lagi. Kemudian instrumennya nanti dikumpulkan saya, nanti atau mau di scan aja, di scan biasa filenya dikirim, nanti saya print sendiri aja. Lebih gampang sekarang lihat kirim filenya, saya print sendiri nanti. Terima kasih untuk waktunya. Saya lihat percakapan pasca observasi sudah mengalir lancar ya, sudah enak. Bu Angel tuh awal sama akhir udah kelihatan perbedaannya Bu. Dari kita awal sama guru penggerak, sekarang udah berjalan hampir 6 bulan, sudah luar biasa perkembangannya. Dia awalnya masih suka malu-malu, katanya masih kurang percaya diri. Kata saya biasa terus. Saya yakin kok Bu Angel orang hebat, guru yang hebat. Bu Ica juga pasti sama-sama guru hebat.
dengan pendidikan guru penggerak ini kita belajar sama-sama. Saya juga belajar. Yang jelas perkembangannya sudah makin bagus. Jadi sekarang bisa merasakan rasanya supervisor seperti apa, Bu Angel? Iya Bu, serba nggak enak. Serba nggak enak. Tapi minimal kita kemarin kan Bu Angel saya nilai. Nah sekarang Bu Angel menilai teman. Jadi Bu Angel sudah tahu di pendidikan guru penggerak ini Bu kita dipersiapkan untuk jadi calon pemimpin ya. Namanya calon pemimpin kepala sekolah itu kan harus supervisi guru-gurunya. Iya. Terus bahkan ada yang jadi pengawas juga, pengawas seperti di sekolah. Kita sekarang udah tahu ya tahapan seperti apa. Ada observasinya, observasi ada, pasca observasi. Apa yang harus ditanyakan, apa yang harus diamati juga sudah tahu. Jadi sudah punya bayangan kalau suatu saat udah jadi kepala sekolah atau pengawas sudah ada bekal. Ya betul. Nah kemudian mungkin untuk ada masukan aja tadi Bu Angel meminta Bu Ica untuk refleksi diri kesekitar Yang kendala enggak alangkah lebih baiknya diberi kesempatan Bu Ica untuk merefleksi diri sendiri dulu. Jadi nggak hanya kendalanya aja, kan ada kelebihannya juga. Iya. Nah ingat kita nggak boleh fokus ke masalahnya aja. Jadi kita tetap harus. Jadi Bu Ica sebagai yang observasi, Bu Ica awalnya diberi kesempatan untuk refleksi diri dulu. Jadi Bu Ica melihat jalannya observasi kemarin seperti apa, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi kalau hanya fokus kekurangan berarti kita cuma bermasalah apa? Basisnya masalah aja. Sementara kita diajarkan harus berbasis aset atau kelebihan kita. Kalau namanya kekurangan, setiap kali kita ngajar pun pasti ada. Tapi kita juga harus percaya bahwa selama ini kita ngajar, kita udah punya kelebihan tersendiri loh. Jadi dari kelebihan ini kita belajar meningkatkan kelebihan dan memperbaiki apa